Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati, kami muliakan, dan kami banggakan segenap warga masyarakat Provinsi Jawa Barat dimanapun berada yang hari ini bersama-sama untuk menundukkan kepala, menyatukan jiwa, mengepalkan tangan, meneriakan pekik merdeka sebagai nilai-nilai nasionalisme yang harus diwujudkan kemerdekaan itu oleh kami, para penyelenggara dan pemangku kepentingan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi dan ketatanegaraan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih beserta istri. Kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP, karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan yang bekerja bersusah payah ingin menyelesaikan target pembangunan di seluruh Provinsi Jawa Barat dan pembangunan halaman gedung sate yang saya beri nama Panca Rasa, Pasanggrahan Panca Rasa. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh para pejabat instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, para kepala BUMD, BUMN yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, unsur organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, para alim ulama, guru, para pelajar, dan semua yang hadir, masyarakat Jawa Barat yang berprestasi. Hadir juga di sini Atta Fatur Rahman, peraih medali emas internasional matematika. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kita sampaikan tepuk tangan. Nathanael Wilat Atmaja, juara dunia tingkat 2 Neo Science Olympics. Lufida Pranama, juara medali emas internasional Olimpiade EI. Alana Ratna, silver internasional Olimpiade Science. Ai Asha Citra, juara bronze internasional Olimpiade Science. Faiha Hania, silver internasional Olimpiade Science. Kalista Natalia, bronze internasional Olimpiade Science. Khairina, Olimpiade Entrepreneurship silver. Dan Gaisa, Putri Remaja Jawa Barat 2026. Di pagi yang berbahagia ini, pertama saya mengucapkan ucapan terima kasih pada para pengibar bendera pusaka Sangsaka Merah Putih sebagai simbol dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah mengibarkan sangsaka dengan sempurna. Apa yang Anda lakukan, pelatihan yang Anda buat, sikap mental yang ditempuh selama ini cermin bahwa negeri ini tidak kekurangan anak-anak muda yang memiliki spirit patriotik yang mau mengorbankan masa remajanya demi kepentingan, kehormatan Sangsaka Merah Putih. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta upacara dari jajaran TNI dan Polri serta anak-anak pelajar Purwakarta Jawa Barat yang sudah mengikuti pendidikan barak militer yang tumbuh menjadi anak-anak patriotik. Saya ucapkan terima kasih pada Linmas yang usianya sudah rata-rata 60 tahun yang mau berdiri berupacara. Dan saya ucapkan terima kasih hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang. Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini,
kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, di luar daerah provinsi Jawa Barat, bahkan sampai di luar negeri untuk mencari nafkah. Kami menyampaikan permohonan maaf. 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jatigede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar menyalakan listrik yang menerangi Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk geotermal di berbagai pegunungan di Jawa Barat. Tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Seluruh ironi itu harus kita selesaikan secara bersama dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga. Bagaimana Jawa Barat harus dilindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang terhimpit karena kemiskinannya meninggal tanpa perawatan dari dokter dan para medis. Tidak boleh ada rakyat Jawa Barat yang terlahir kemudian sesar dan akhirnya KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena ketidakmampuan pembiayaan. Seluruhnya akan kita wujudkan secara bersama dengan kerja secara bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, seluruh instansi vertikal, baik Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Kodam 3 Siliwangi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Kantor Wilayah, Kementerian Agama, semuanya harus bahu-membahu. Instansi kita, ada instansi daerah, ada instansi vertikal, tetapi tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Rasa adil memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah keadilan komutatif, di mana kita memiliki hak yang sama. Kita berhak menghirup udara bersih dalam setiap hari, walaupun udaranya tidak semua bersih sampai hari ini. Kita berhak mengenyam pendidikan, kita berhak menerima layanan kesehatan, kita berhak mengeluarkan pendapat dan merdeka dalam berorganisasi, tetapi tetap dipertanggungjawabkan seluruh tindakan kita. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itulah kemerdekaan komutatif. Walaupun seluruh kemerdekaan itu pun belum bisa dinikmati oleh seluruh warga. Kemerdekaan distributif, keadilan distributif kita wujudkan dengan apa? Berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh setiap orang. Maka negara harus memberikan ruang bagi siapapun warganya untuk berprestasi tanpa dihalang-halangi. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum caca. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum menak. Negara merdeka, tidak lagi orang berpangkat. Semuanya merdeka, berhak mendapatkan yang terbaik, berhak meraih kedudukan yang terbaik dan yang tertinggi di negeri ini. Itulah makna kemerdekaan. Seluruh rangkaian makna kemerdekaan itu harus dikerjakan secara bersama, dikerjakan oleh pemimpin yang mengerti mengelola anggaran, fokus pada apa yang menjadi kebutuhan, menunda seluruh hasad pribadinya, menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda
menambah properti di rumah dinasnya sebanyak-banyaknya menggunakan uang negara, menunda, maka seluruh penundaan itu diarahkan untuk apa? Mengangkat derajat agar masyarakat Jawa Barat setingkat demi setingkat angka pendidikannya semakin meningkat, tidak lagi terus berkutat di 8 tahun. Ke depan harus kita meraih minimal 12 tahun. Agar masyarakat Jawa Barat angka peningkatan kualitas kesehatannya terus meningkat, agar seluruh layanan kesehatannya siap siaga, agar masyarakat Jawa Barat ekonominya terus meningkat, mereka memiliki kesempatan kerja. Seluruh kesempatan kerja tidak bisa lahir dengan sendirinya, harus diciptakan dalam sebuah iklim pertanian yang memiliki orientasi sebagai pertanian hijau. Karena pertanian yang terus-terusan menggunakan pestisida dan pupuk kimia tidak bisa lagi masuk ke pasar dunia dan tidak bisa lagi membuat untung para petani. Maka sudah selayaknya kita secara bertahap, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat bekerja sepetak demi sepetak, seluruh sawah di Jawa Barat dirubah. Untuk apa? Mencapai tingkat derajatan pertanian organik. Pertanian organik itu memiliki fungsi pada peningkatan kualitas ekonomi, memiliki fungsi pada kualitas peningkatan kesehatan. Karena kesehatan tidak melulu rumah sakit, kesehatan tidak melulu puskesmas, kesehatan tidak melulu alat kesehatan, kesehatan tidak melulu paramedis, kesehatan tidak melulu dokter. Karena dokter yang sejati adalah diri kita sendiri. Maka pertanian organik merupakan tahapan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sehat, yaitu masyarakat Jawa Barat setiap hari mengkonsumsi air yang berkualitas. Masyarakat Jawa Barat setiap hari mengkonsumsi buah-buahan yang berkualitas. Berkualitas buah-buahan terhampan, buah-buahan khas Jawa Barat. Ada pisang, ada rambutan, ada manggis, ada duren, banyak lagi buah-buahan khas kita. Dan itu kalau kita bersama mendorongnya peningkatan kualitasnya, maka dalam setiap waktu kita akan menikmati makanan yang bermutu, yang dilahirkan dari apa? Dari tanah air di mana kita pijak, tanah air di mana kita pijak saling mengikatkan diri. Dalam filosofi Sunda disebutnya papat kalima pancer. Papat kalima pancer adalah saling mengikatnya. Air, matahari, tanah, dan udara melahirkan sebuah energi, melahirkan tanaman-tanaman yang berkualitas, yang tumbuh penuh dengan cinta kasih, di mana para petani mencintai tanahnya, menghormati tanahnya, mengurus tanahnya, memuliakan tanahnya. Dari tanah-tanah yang dimuliakan, maka akan tumbuh pepohonan yang mulia, maka akan tumbuh sayur-sayuran yang mulia, maka akan tumbuh buah-buahan yang mulia, maka akan tumbuh padi yang mulia, jagung yang mulia, bawang merah yang mulia, bawang putih yang mulia. Kemuliaan itu akan dimakan oleh warganya, maka warganya menjadi warga yang mulia. Mulia darahnya, mulia denyut jantungnya, mulia tatapan matanya, mulia pendengarannya, mulia pengucapannya, maka mengikatkan diri dengan sang saka merah putih. Maka merah dan putih bukan sesuatu yang terpisah, tapi merah dan putih adalah satu kesatuan. Maka manusia Indonesia yang sejati, yang mencintai tanah air, yang menghormati merah putih adalah dia yang setiap waktu menjaga tanahnya, menjaga airnya, mengorbankan keringat dan darahnya demi tanah dan airnya. Maka dalam kekinian adalah menjaga kesuburan tanahnya, menjaga kesuburan airnya. Maka kalau kita